Subtema pariwisata. Subtema pariwisata. Modul soal E. Baik. Bahwasanya untuk soal masih tersegel dan informasinya kita semuanya juga tidak tahu. Ya. Oke, saya akan membuka terlebih dahulu. Ini wilayah yang sangat indah dengan luas 688,84 km persegi data dari BPS. Wilayah Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu dengan pemandangan alamnya yang sangat indah, udaranya juga sangat segar. Potensi pariwisatanya masih sedemikian besar. Apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Magetan dalam peningkatan aksesibilitas infrastruktur menuju destinasi wisata sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan? Baik. Waktu menjawab Anda adalah 2 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Kabupaten Magetan memang mempunyai potensi wisata yang sangat luar biasa. Kita mempunyai sarana sebagai andalan kita. Untuk itu, untuk meningkatkan infrastruktur, untuk kemudian ke wisata yang ada di Sarangan, ini memang perlu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Jadi Sarangan, di samping Sarangan kita juga mempunyai beberapa destinasi wisata yang nanti bisa terhubung dengan Sarangan. Oleh sebab itu, infrastrukturnya juga harus kita kembangkan, kita permudah agar wisata juga bisa ke destinasi wisata yang lain. Seperti kalau ke Sarangan bisa disambung ke Sarangan Hill ataupun Mojospark. Ya, itu perlu kita pikirkan untuk infrastrukturnya agar wisatawan nanti lebih mudah mencapai tujuan wisata yang diinginkan. Di samping itu, Kabupaten Magetan ini juga mempunyai udara yang sangat sejuk, jadi ini sangat cocok untuk wisata. Dan perlu kami sampaikan bahwa di samping kita punya andalan Sarangan, Kabupaten Magetan ini juga produksi sayur mayur, dan produksi sayur mayur ini bisa sampai ke luar Kabupaten Magetan. Oleh sebab itu ini juga harus perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kami sempat debat dengan Bu Nani, namun demikian kami mengusulkan jadi akses pintu tol merupakan hal yang utama karena Magetan ini letaknya di tengah. Kalau dari Surabaya ke Batu itu lebih dekat ke Magetan jamnya, jadi dengan adanya dibuka pintu tol pasti aksesnya juga akan lancar. Terus juga jalan-jalan di desa sekitar daerah atas perlu diperbaiki karena itu nanti juga bisa digunakan untuk fun bike dan lain-lain, olahraga keluarga yang sangat menjanjikan bagi penduduk di kota-kota besar saat ini. Dan lifestyle sekarang menjadi gaya hidup, ini sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Magetan. Prinsipnya kami sependapat dan menambahkan prioritaskan untuk membuka jalan tol dan juga infrastruktur di pedesaan di daerah Panean, daerah Sidoarjo, Pelausan Konco yang merupakan akses-akses wisata yang sangat menarik bagi masyarakat perkotaan. Sekian pokok pada pasal 1 bahwa kita ketahui semuanya Sarangan penyumbang PAD yang sangat besar untuk APBD Kabupaten Magetan. Apa yang akan dilakukan oleh pasal 1 jika terpilih menjadi Bupati Magetan dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor pariwisata Sarangan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka untuk memperlancar sarana transportasi, karena kita ketahui di hari besar menuju Sarangan itu terjadi kemacetan dan banyak yang tidak bisa masuk ke Sarangan. Jika terpilih menjadi Bupati Magetan, apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor 1?
meningkatkan daya saing global bersama yang ketiga, nah kita jadi juara. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya salam Bupati Nomor 1 bisa menanggapi. Terima kasih Pak R. Jadi memang Magetan di daerah wisata, jadi memang kota dan sekitarnya juga perlu dikembangkan untuk wisata. Oleh sebab itu saya berharap untuk kemudahan wisata untuk yang ini untuk diberangkatkan. Dan untuk Pak Jarwo, untuk meningkatkan PAD khususnya di Sarangan, ini memang perlu penataan yang serius, khususnya yang ada di Sarangan ini. Karena Sarangan ini memang letaknya menyatu dengan warga masyarakat. Jadi ini tidak mudah untuk menata begitu saja. Ini perlu pemikiran. merupakan bagian penting dalam upaya mempercepat menyelesaikan problem pengangguran dan kemiskinan. Menurut BPS Kabupaten Magetan, bahwa hingga Maret 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Magetan adalah 9,32%. Membaca kondisi yang demikian dengan segala potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan, maka bagaimana model kebijakan investasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan yang akan berdampak pada kemajuan dan pendapatan masyarakat? Baik, sudah siap Bapak ya? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih. Jadi investasi nanti kita mempermudah perizinan. Kita sudah punya pelayanan satu atap. Di sini nanti Magetan tentunya memberikan stimulan. Jadi investor yang masuk nanti kita akan stimulan khususnya di bidang infrastruktur dan juga pendidikan pada generasi muda kita yang mengarah pada tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Paling utama pasti kita buka pintu tol dulu. Di pintu tol nanti akan kita buatkan lingkungan industri sehingga investasi akan tertarik ke Magetan. Apabila ada kesulitan pada saat pengurusan izin investasi, tentunya kita akan permudah, jadi bisa diurus dari kantor bupati sekaligus. Kita akan kumpulkan pelaku-pelaku ataupun unit kerja yang berkaitan untuk mempermudah investasi. Dan kami akan berjuang keras untuk memamerkan potensi-potensi Magetan yang ada kepada investor, dan kita proaktif juga. Dan kita berharap Magetan menjadi pasar fondasi utama investor masuk sehingga tidak ada kesulitan pada saat pemasaran. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada investasi karena membuka lapangan kerja yang tadi disampaikan ada 4,5% lapangan kerja kita yang masih ada penganggurannya. Dan kami berusaha pendidikan akan kita sesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, kita permudah izin-izin investasi, dan juga sekaligus kita bantu mencarikan pasarnya. Jadi nanti investor bisa lebih tertarik, infrastruktur kita stimulan, biaya-biaya produksi bisa tertekan sehingga daya saing investasi bisa lebih tinggi di Magetan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan kami berharap kerjasama semua pihak untuk lebih mempermudah investasi, dan kami akan bantu perizinannya apabila harus sampai dengan instansi pusat. Jangan lupa pilih nomor 2 Terima kasih kepada paslon 2. Saya sangat tertarik dengan statement paslon 2 itu akan membuka exit tol. Padahal di Magetan itu ada Perpres 80 tahun 2019 sejak tahun 2019. Kenapa sejak tahun 2019 sampai 2024 itu tidak terrealisasi? Apa penyebabnya? Ya, karena saya tertarik dengan paslon 2. Kalau memang tidak bisa, nanti kami yang akan meneruskan di terima kasih. Masih ada waktu? Ya, jadi Perpres 80 2019 itu sudah ada 3 pembangunan Sarangan, exit tol, lalu relokasi lift. Tapi sampai sekarang itu tidak ada progres sama sekali. Dan khusus untuk exit tol, mohon ditanggapi. Bersama nomor 3, coblos nomor 3.
Jadi jangan terlalu lama untuk perizinan, karena selama ini untuk mengurus perizinan ini masih agak lama jadinya, jadi kami mohon untuk mudah-mudah. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sinarwan juga, jadi untuk exit tol maupun tol nanti juga segera diurusi. Mudah-mudahan nanti exit tol ini betul-betul bisa terwujud sehingga banyak investor yang masuk ke Magetan. Karena salah satu kemudahan ini adalah yang diincar oleh investor. Oleh sebab itu kami mohon untuk perizinan berbeda. Oleh sebab itu Baik, waktu habis. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya calon Terima kasih pemerintah daerah itu DPR dan eksekutif. Saya benci kurang 20 hari. Jadi juga tanggung jawab jenengan karena juga kami selesai. Saran-sarannya dari nanti sebagaimana misi kami untuk memperbaiki birokrasi semakin terbuka, dan akan kita permudah karena investasi ini rupiah itu hitungannya bukan harian, tapi menit detik bunganya sudah cukup tinggi. Untuk perizinannya sehingga investor ini bisa tertarik dan dapat mempunyai keuntungan yang bisa menjanjikan. Jangan lupa pilih nomor 2. Dan modernisasi mampu menciptakan persaingan budaya tingkat internasional. Bagaimana Anda akan mengangkat budaya lokal Kabupaten Magetan agar tidak hanya bertahan di daerah saja, tetapi juga dikenal di kancah internasional? Waktu menjawab Anda adalah 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau saya berbicara budaya, saya ingat ajaran Bung Karno, Trisakti, berdialog dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkebudayaan dalam kebudayaan. Karena itu, yang pertama, ini harus kita dedikasi bahwa kebudayaan Magetan ini yang bisa kita branding sampai ke global, internasional. Itu kebudayaan apa? Karena kalau kita lihat reok, itu sudah di Ponorogo. Saya melihat gamelan itu sebenarnya ada di Jawa, Sumatera, Bali, cuma itu bentuknya lain. Karena itu kami jika terpilih menjadi Bupati Magetan akan memperkenalkan gamelan, karena gamelan ini di Magetan ada pengrajin gamelan yang sangat luar biasa. Jangan sampai pengrajin gamelan ini yang besar oleh orang Magetan, tapi di Magetan sendiri kebudayaan gamelan ini masih kurang diberdayakan. Dan selanjutnya banyak orang-orang luar negeri yang belajar gamelan, dan dari ini ke depan Magetan harus bisa mengglobalisasi melalui gamelan yang ada di Kabupaten Magetan. Ini salah satu, walaupun masih pengelolaan yang baik. Lalu tugas kami membuat regulasi yang penganggaran yang ada disesuaikan dengan kemampuan anggaran di APBD Kabupaten Magetan. Kami akan menggandeng lurah swasta, menggandeng pihak lain jika ada budaya khususnya gamelan di Kabupaten Magetan. Terima kasih. Sudah banyak desa-desa yang mempunyai batik. Bagaimana cara untuk memajukan batik yang ada di desa-desa tersebut sehingga bisa go internasional? Masih ada waktu 30 detik. Cukup? Pakai cara-cara bukan langsung dan ini membudaya sampai ke internasional. Jadi kalau untuk globalisasi budaya Magetan, saya kira lebih baik kita pakai digitalisasi, masyarakat yang di desa, anak taruna dididik untuk itu sehingga nanti bisa mengupload, bisa mempopulerkan ke mancanegara, dan ini menjadi daya saing yang sangat kuat. Termasuk juga pencaksilat. Seandainya pencaksilat ini kita katakan potensinya di Magetan cukup besar,
regulasi, ada parameternya, administrasinya kita baru bisa menaikkan IPM kita, dan nanti juga akan menjadikan Magetan mempunyai daya saing yang sangat kuat. Jadi saya kira Pak Yano untuk globalisasi kebudayaan ini tidak sangat sulit. Ada kerawitan, ada seni, ada tari yang bisa didigitalisasi dari teman-teman di Pramuka. Nomor 2, terima kasih waktu habis. Ini warisan nenek moyang kita asli Indonesia. Jika dalam rangka untuk mengglobalisasi, kita menggunakan saat ini yaitu digitalisasi, ya, dan memberdayakan anak-anak muda sesuai dengan misi saya tadi, memberikan bantuan modal kepada wirausaha muda, salah satunya berbagai. Lalu yang kedua saya menanggapi paslon 2, jadi digitalisasi ini memang penting sekali. Ya, itu salah satu. Tadi yang saya sampaikan salah satu gamelan, ada pencak silat, lalu ada yang lain-lain. Tapi saya melihat gamelan, wayang, ini gamelan ada pengrajin dan pabriknya di Kabupaten Magetan, sehingga ini sangat menunjang dalam rangka untuk globalisasi gamelan yang ada di Magetan, selain yang tadi disebutkan oleh paslon 2.